Nabi Khidir alaihi salam adalah salah satu tokoh yang paling misterius dalam tradisi Islam. Selain dikenal sebagai seorang nabi atau wali dengan ilmu laduni, kisahnya juga sering dikaitkan dengan rahasia umur panjang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Allah. Namun, rahasia di balik usia panjangnya menjadi topik yang penuh hikmah dan misteri. Nabi Khidir diyakini hidup pada masa yang sangat lampau, bahkan sebelum Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat, ia disebut sebagai seorang hamba Allah yang sangat saleh dan diberi karunia ilmu langsung dari Allah. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir adalah keturunan Nabi Adam dari garis keturunan tertentu, tetapi riwayat ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Nama Khidir sendiri berasal dari bahasa Arab, al-Khadr, yang berarti hijau. Sebuah hadis menyebutkan bahwa dimanapun Nabi Khidir duduk, tempat itu akan berubah menjadi hijau dan subur. Hal ini melambangkan kehidupan, keberkahan, dan kelangsungan. Menurut beberapa tafsir, Allah telah memberikan Nabi Khidir umur panjang untuk menjalankan tugas khusus yang terus berlanjut hingga akhir zaman. Dalam beberapa literatur tasawuf, Nabi Khidir disebut sebagai penjaga rahasia-rahasia tertentu di muka bumi, termasuk rahasia ilmu laduni, keberkahan, dan perlindungan umat manusia dari bahaya tersembunyi. Salah satu cerita terkenal yang menjelaskan umur panjang Nabi Khidir adalah kisah sumur kehidupan. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir pernah meminum air dari sumur yang diberkahi oleh Allah dengan kemampuan memberikan kehidupan abadi. Sumur ini diyakini terletak di sebuah tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh beberapa makhluk pilihan Allah. Dengan meminum air tersebut, Nabi Khidir diberi kemampuan untuk hidup tanpa batas waktu hingga kehendak Allah menentukan sebaliknya. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep kehidupan abadi dalam Islam tidak sama dengan konsep keabadian dalam mitologi. Umur panjang Nabi Khidir lebih bermakna sebagai perpanjangan waktu untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, bukan sebagai bentuk melawan hukum kematian yang ditetapkan Allah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir sering bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam, nabi lain yang juga diberkahi dengan umur panjang. Kedua nabi ini dikatakan bertemu setiap tahun di waktu-waktu tertentu, seperti pada malam nisfu Sya'ban, untuk berdoa bersama dan membahas tugas-tugas mereka. Dalam tradisi ini, pertemuan mereka menjadi simbol kekuatan spiritual yang mendalam dan komunikasi antara makhluk pilihan Allah. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam kisah Nabi Khidir adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihi salam, yang diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa, yang merasa sebagai manusia paling berilmu, diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Khidir agar belajar darinya. Pertemuan mereka menjadi pelajaran penting tentang hikmah, kesabaran, dan keterbatasan ilmu manusia. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang tampaknya aneh di mata Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, melubangi perahu. Nabi Khidir melubangi perahu milik orang miskin. Nabi Musa, yang tidak memahami maksudnya, memprotes tindakan ini. Namun, Nabi Khidir menjelaskan kemudian bahwa ia melakukannya untuk menyelamatkan perahu itu dari penguasa zalim yang akan merampasnya jika perahu itu dalam kondisi sempurna. Yang kedua, membunuh seorang anak. Nabi Khidir membunuh seorang anak muda, yang membuat Nabi Musa sangat terkejut. Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwa anak itu kelak akan menjadi sumber kesesatan bagi kedua orang tuanya yang beriman. Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik. Yang ketiga, mendirikan tembok. Nabi Khidir membangun kembali tembok yang hampir runtuh di sebuah desa yang penduduknya pelit dan tidak ramah. Nabi Musa heran mengapa Nabi Khidir membantu tanpa meminta imbalan. Nabi Khidir menjelaskan bahwa di bawah tembok itu tersimpan harta milik 2 anak yatim, dan tembok itu harus tetap berdiri hingga mereka dewasa. Setelah menjelaskan alasan di balik tindakannya, Nabi Khidir berpisah dengan Nabi Musa. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa ilmu manusia sangat terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah, dan bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah yang mungkin tidak segera tampak. Salah satu interaksi penting dalam kehidupan Nabi Khidir adalah pertemuannya dengan Raja Zulkarnain, seorang raja besar yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai penguasa yang diberi kekuasaan luas oleh Allah. Dalam beberapa riwayat, Nabi Khidir dipercaya sebagai salah satu penasihat spiritual Raja Zulkarnain, yang memberikan panduan dalam misi-misinya untuk menyebarkan keadilan di muka bumi. Zulkarnain, yang dikenal karena kebijaksanaannya, sering meminta nasihat Nabi Khidir dalam mengambil keputusan-keputusan penting.
Salah satu kisah menyebutkan bahwa Nabi Khidir menemani Zulkarnain dalam perjalanannya untuk membangun tembok pelindung yang melindungi manusia dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Dalam perjalanan ini, Nabi Khidir memberikan petunjuk tentang cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan memastikan keadilan bagi semua rakyat. Kehadiran Nabi Khidir sebagai pembimbing spiritual menjadi salah satu alasan keberhasilan Zulkarnain dalam misinya. Kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kolaborasi antara pemimpin duniawi dan pembimbing ruhani dalam menciptakan keadilan dan harmoni di masyarakat. Dalam tradisi Islam, ada pula kisah yang menghubungkan Nabi Khidir dengan Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua untuk menyelamatkan iman mereka dari seorang raja zalim. Dikatakan bahwa Nabi Khidir hadir sebagai pelindung atau pembimbing spiritual yang mendoakan keselamatan mereka. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Khidir menjaga keberadaan gua tersebut agar tetap tersembunyi dari pandangan musuh. Ketika para pemuda itu tertidur selama 309 tahun, Nabi Khidir disebut-sebut hadir untuk memastikan keberlangsungan kehidupan mereka hingga tiba saatnya mereka terbangun. Kehadiran Nabi Khidir dalam kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam tradisi Sufi, Nabi Khidir sering digambarkan sebagai pembimbing ruhani yang muncul kepada orang-orang tertentu yang mencari petunjuk ilahi. Dikisahkan bahwa ia sering hadir dalam bentuk manusia biasa, memberikan nasihat atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Beberapa cerita tentang kemunculan Nabi Khidir di zaman modern menjadi bagian dari cerita rakyat di berbagai belahan dunia Muslim. Salah satu cerita populer tentang Nabi Khidir melibatkan seorang nelayan miskin yang hidup di tepi laut. Suatu hari, nelayan itu bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak bijaksana. Lelaki itu meminta tumpangan di perahu kecil nelayan dan berjanji akan menunjukkan jalan menuju ikan yang melimpah. Setelah beberapa jam berlayar, lelaki tua itu menunjukkan lokasi yang dipenuhi ikan besar. Ketika nelayan mencoba berterima kasih, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Gunakan rezekimu untuk kebaikan, dan Allah akan memberkahimu." Kemudian, lelaki itu menghilang begitu saja. Nelayan tersebut menyadari bahwa ia telah bertemu dengan Nabi Khidir. Ada pula kisah tentang seorang musafir yang tersesat di gurun pasir. Dalam keputusasaan, ia bertemu dengan seorang lelaki yang memberikan sebotol air dan menunjukkan arah ke oasis terdekat. Ketika musafir itu bertanya siapa namanya, lelaki tersebut hanya menjawab, "Aku adalah seorang hamba Allah." Setelah selamat sampai di oasis, musafir itu mendengar cerita dari penduduk setempat bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah Nabi Khidir. Beberapa ulama besar di era modern juga mengklaim pernah mendapatkan bimbingan dari seorang lelaki yang diyakini sebagai Nabi Khidir. Dalam satu kisah, seorang ulama muda yang sedang mengalami kebingungan dalam memahami suatu masalah agama bertemu dengan seorang lelaki tua di sebuah masjid kecil. Lelaki tersebut memberikan penjelasan mendalam yang tidak hanya menyelesaikan masalah ulama muda itu, tetapi juga memperkaya pemahamannya tentang Islam. Ketika ulama muda itu hendak mencari lelaki tersebut untuk berterima kasih, ia menyadari bahwa lelaki itu sudah menghilang tanpa jejak. Ada juga cerita tentang seorang pedagang di sebuah pasar yang mengalami kerugian besar akibat salah perhitungan. Dalam keputusasaan, pedagang ini bertemu dengan seorang lelaki tua yang memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana cara memperbaiki usahanya. Pedagang tersebut mengikuti nasihat itu, dan usahanya kembali bangkit dalam waktu singkat. Ketika ia berusaha mencari lelaki itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, pedagang lain di pasar mengatakan bahwa tidak ada yang mengenal lelaki tua tersebut, yang diyakini sebagai Nabi Khidir. Dalam beberapa riwayat, Nabi Khidir juga disebut akan memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa menjelang akhir zaman. Ia diyakini akan hadir sebagai pendukung Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi Dajjal, yang merupakan fitnah terbesar bagi umat manusia. Sebagai sosok yang telah menjalankan tugas-tugas suci selama berabad-abad, Nabi Khidir memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia-rahasia dunia dan strategi untuk menghadapi kejahatan besar. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir akan berperan sebagai pembimbing spiritual yang memberikan arahan kepada para pemimpin umat Islam dalam masa-masa sulit tersebut. Ia akan memastikan bahwa umat manusia tetap berada di jalan kebenaran di tengah fitnah dan godaan duniawi yang semakin besar. Kisah tentang peran Nabi Khidir di akhir zaman menegaskan pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan kepercayaan kepada pertolongan Allah dalam menghadapi ujian besar. Meskipun detail-detail ini sebagian besar berasal dari riwayat dan tradisi lisan,
pesan moralnya tetap relevan untuk umat Islam di semua zaman. Hikmah di balik umur panjang Nabi Khidir. Rahasia umur panjang Nabi Khidir memberikan banyak pelajaran kepada umat manusia. Di antaranya, yang pertama, kepatuhan kepada Allah. Umur panjang Nabi Khidir bukanlah untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk memenuhi amanah Allah. Yang kedua, makna kehidupan. Kehidupan yang panjang hanya berarti jika diisi dengan ketaatan, pengabdian, dan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, rahasia ilahi. Tidak semua rahasia Allah dapat dipahami oleh akal manusia. Sebagaimana ilmu Nabi Khidir yang tidak bisa dicerna oleh Nabi Musa, umur panjangnya juga merupakan bagian dari rencana besar Allah. Akhir kehidupan Nabi Khidir, menurut beberapa riwayat, Nabi Khidir akan tetap hidup hingga datangnya hari kiamat. Ada juga yang menyebutkan bahwa ia akan muncul kembali di akhir zaman untuk mendukung Nabi Isa alaihi salam dalam memerangi Dajjal. Namun, detail tentang akhir kehidupannya tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Semoga kisah ini menginspirasi sahabat semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk berbagi kebaikan.